Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Guru di channel PAI SMP Negeri 2 Mungkit. Kali ini Pak Guru akan membahas KD yang terakhir, yaitu tentang dinasti Abbasiyah. Ya, langsung saja kita buka buku paket halaman 231. Ya, pemerintah Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintah sebelumnya, yaitu Bani Umayyah. Jadi Abbasiyah itu kelanjutan dari Bani Umayyah. Terjadi perang antara Bani Umayyah dan Abbasiyah lalu dimenangkan oleh Bani Abbasiyah. Pendiri dari Daulah Abbasiyah ini adalah Abdullah As-Saffah, Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Abbas. Biasanya disebut dengan Abdullah Ibnu As-Saffah. Abdullah As-Saffah. Kalau dalam soal-soal biasanya itu hanya satu, itu nama pendek, Abdullah As-Saffah. Ini pendirinya. Ada di kisi-kisi ya. Pola pemerintahan Daulah Abbasiyah berbeda ya, sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan berlangsung rentang waktu cukup panjang. Ya, kalau Bani Umayyah itu hanya sekitar 90 tahun ya, 90 tahun. Tapi kalau ini Bani Abbasiyah, wah, luar biasa, sangat lama ya. Dari 132 sampai 656 Hijriah. Di sekitar 500 tahunan sekian ya. 524. Ya Allah, sangat lama sekali ya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbas menjadi 5 periode. Ada 5 periode jadi. Periode pertama ini disebut pengaruh Arab dan Persia pertama. Ada periode kedua, pengaruh Turki pertama. Ada periode ketiga, masa pengaruh Persia ya, kedua. Periode keempat, ada Seljuk Raya, Kesultanan Seljuk Raya, dan periode kelima pengaruh dinasti lain ya. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Jadi terbebas dari dinasti lain, tapi kekuasaannya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Nah, jadi terakhir itu Bani Abbasiyah perang ya dengan bangsa Mongol, akhirnya terkalahkan. Ya, di sini ya, di dinasti Abbasiyah ini luar biasa. Pengetahuan, pendidikan itu sangat maju sekali. Ada sebuah perpustakaan besar namanya Baitul Hikmah. Itu tapi sayang sekali ya sekarang hancur karena perang dan dihancurkan. Banyak buku yang dibakar. Padahal Islam itu luar biasa saat itu. Pada awalnya ibu kota negaranya adalah Hashimiyah ya, dekat Kufah dulu. Namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara, yang baru berdiri itu Khalifah Al-Mansur, Khalifah yang kedua, memindah ibu kota negara ke kota yang baru dibangun, yaitu Baghdad. Jadi perpindahan ibu kota itu tidak hanya di Indonesia ya, tidak hanya sering-sering di Indonesia yang akan pindah ke Kalimantan, kan tetapi dulu juga pernah pada masa dinasti Abbasiyah ini, dulu dari Hashimiyah pindah ke Baghdad. Pada tahun 762 ya, 762 Masehi. Demikian pusat pemerintahan di sana. Pusat pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah berada di tengah-tengah bangsa Persia. Dalam bidang pemerintahan, Al-Mansur menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dan kementerian yang ada. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak. Ya, kita coba langsung konsentrasi pada kisi-kisi ya. Ya, pada masa Al-Mahdi, khalifah yang ketiga, ya, Al-Mansur tadi kan memindahkan ibu kota ya dan mengangkat wazir. Yang pada masa Al-Mahdi itu perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi. Kalau Al-Mahdi khalifah ketiga itu irigasi dan peningkatan hasil pertambangan, emas, perak, dan lain-lain. Daulah Abbasiyah mengalami masa keemasan pada masa diperintah oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, putra Al-Ma'mun. Harun ar-Rasyid adalah khalifah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Pada masa keemasannya pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Memang ya, kalau raja atau siapapun itu baik, itu insya Allah akan maju. Ketika pemimpinnya baik, insya Allah akan maju. Oke, dan rakyatnya juga baik. Ya, sama-sama baiknya ya. Memang harus seperti itu. Jadi ada kerjasama antara bawahan dan atasan, antara rakyat dan pemimpin. Nih di sini
Harun al-Rasyid adalah seorang khalifah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Harun al-Rasyid ya. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan, dia mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masa pemerintahannya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Ya Allah, saat itu ya sudah ada universitas, sudah ada pendidikan dokter. Harun al-Rasyid juga membangun tempat-tempat untuk pemandian umum untuk rakyatnya. Sungguh pada waktu itu kesejahteraan sosial dan kesejahteraan menjadi perhatian serius pemerintah untuk mendukung terwujudnya kemajuan tersebut. Pemerintah mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan melalui sektor pendidikan. Perhatiannya pemerintah terhadap masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan berlanjut pada masa Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun. Jadi luar biasa ya di saat Harun al-Rasyid dan juga Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu adalah putra ya dari Khalifah Harun al-Rasyid. Jadi emang anak dan bapak yang luar biasa ini. Khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah setelah Harun al-Rasyid. Al-Ma'mun juga dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta pada ilmu filsafat. Ilmu filsafat ya. Bisa dibilang semacam ilmu kalam ya kalau dalam Islam. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Untuk keperluan penerjemahan ini, ia mendirikan lembaga yang bernama Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu perpustakaan yang sangat besar. Jadi dulu buku-buku itu, buku dari barat banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab agar bisa dibaca. Sebagai pusat penerjemahan sekaligus berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Al-Mu'tasim, khalifah berikutnya, yaitu memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Tidak seperti pada masa Daulah Umayyah, dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktek perang bagi orang-orang muslim sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian kekuatan militer dinasti Bani Abbasiyah menjadi sangat kuat. Walaupun demikian dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan ini seperti gerakan sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan internal Bani Abbas, revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Zindik di Persia, Syiah, dan konflik antar bangsa, dan aliran pemikiran keagamaan semua dapat dipadamkan. Alhamdulillah ya. Jadi ini sebuah hikmah bagi kita ya. Sebaik apapun seseorang pasti akan ada yang membenci, pasti ada yang suka ya, pasti akan ada yang suka. Jadi dua-duanya memang udah jodoh ya, mau jadi seperti apapun. Bahkan Rasul yang sempurna ya, yang sempurna aja banyak yang benci juga. Oke, jadi sebagai manusia ya wajar ya, ada yang suka ada yang nggak suka, itu wajar. Yang penting kita sikapi dengan baik. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah ini merupakan masa kemasan, the golden age ya bagi umat Islam. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Karena mereka itu literasinya sangat luar biasa. Mereka rajin baca, bahkan buku-buku dari barat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab agar apa? Bisa dibaca. Jadi membaca itu luar biasa. Buku adalah jendela dunia. Pada masa itu umat Islam telah mencapai puncaknya kemuliaan, baik dari bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyak penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Nah karena fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Adapun cendekiawan-cendekiawan Islam pada masa Daulah ini adalah ini besok ada ini di kisi-kisi ada filsafat, yaitu Abu Nashar, Ibn Rushd, Ibnu Bajjah, Ibnu Sina, Al-Ghazali. Terkenal ya, Al-Ghazali itu bisa filsafat, bisa juga di tasawuf. Ada Ibnu Sina juga, ada ilmu bidang kedokteran. Ya, ada Ar-Razi, ahli penyakit campak, ada Tabib Al-Qura. Ini bisa dipelajari ya di buku. Ada ilmu matematika. Nah, ini yang sering keluar nih. Abu Musa al-Asy'ari, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi ya, kadang sering salah menyebut dia. Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Musa al-Khwarizmi. Nah, Al-Khwarizmi ini penemu huruf 0. Ya, jadi penemu huruf 0 itu dari Islam. Al-Khwarizmi namanya. Dan punya algebra, ada geometri, ilmu matematika dan lain-lain. Falak, oke, dipelajari ya.
Nah, tasawuf juga, Al-Ghazali juga masuk ke dalam tasawuf juga ya. Ada para fuqaha ya. Para fuqaha, jadi Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali din juga beliau lahir pada masa dinasti Abbasiyah ini. Peradaban ya. Ibu kotanya adalah Baghdad. Ingat, kota Samarra letaknya di sebelah timur berada kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Luar biasa. Oke, bisa dipelajari sendiri ya anak-anak. Jangan lupa ya untuk tetap berdoa, karena bagaimanapun usaha kita tetap Allah yang menentukan hasil kita. Semangat untuk belajar, akan tapi jangan lupa untuk memohon sama Allah semoga kita diberi kemudahan, diberi ridho oleh Allah, dan semua yang kita lakukan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Belajar untuk jujur, jangan pernah berpikiran untuk mencontek atau apapun itu sesuatu yang curang, karena membuat kurang berkah ya hidup kita. Pokoknya nilai berapapun yang penting jujur. Kalau sudah belajar, berdoa, pasrah, kerjakan dengan ikhlas, ridho, insyaallah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.